Dari Bumi Kerang Putih Darung Padang 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Classy People dan sahabat SPH, selamat datang kembali di podcast Semen Padang Hospital. Tentu saja bersama saya Putih Adelia di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin hal yang sering banget nih dirasakan oleh banyak pekerja tapi jarang disadari bahayanya, yaitu stres kerja. Tepat sekali di episode kali ini kita sudah bersama Ibu Dr. Nelmi Sylvia, MKK SPOK, dokter spesialis okupasi dari Semen Padang Hospital. Nah, kita akan ngobrolin lebih banyak tentang dampak stres terhadap kesehatan fisik dan mental serta bagaimana cara manajemennya. Nah, saya sudah bersama dengan Dr. Nelmi. Halo, dokter. Halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita ngobrolin stres kerja nih, dokter. Nah, ini kan jadi problem banyak pekerja ya, dokter ya. Apalagi untuk Gen Z nih, banyak sekali konten tentang stres kerja dari Gen Z. Sebenarnya apa definisi dari stres kerja itu, dokter? Dan apakah selalu bernilai negatif, dokter? Iya, baik. Jadi memang stres kerja ini merupakan salah satu masalah kesehatan pada pekerja ya. Jadi stres kerja itu sebenarnya adalah respon fisik dan psikologis yang muncul ketika tuntutan terhadap pekerjaan itu melebihi daripada kemampuan atau sumber daya atau kebutuhan daripada individu itu. Jadi bisa kita katakan seseorang mengalami stres kerja ketika dia merasa misalnya bebannya terlalu berat atau tanggung jawabnya berlebihan dan juga mungkin waktunya tidak cukup atau mungkin situasi kerja tidak mendukung sehingga itu menimbulkan tekanan sehingga itu bisa juga berdampak terhadap kesehatan dan juga tentunya kinerja dari pekerjaannya gitu. Nah, kemudian stres itu tidak selalu negatif. Jadi itu bisa juga positif itu stres ya. Jadi stres yang bisa memotivasi, bisa meningkatkan performa, meningkatkan fokus dalam bekerja. Namun jika stres itu sudah berlebihan, kemudian dalam jangka lama itu bisa menimbulkan dampak pada kesehatan. Nah, itu yang sudah sampai kepada stres negatif gitu. Misalnya seorang karyawan gitu ya, dia diberikan suatu proyek baru ya. Nah, mungkin dengan proyek baru itu dia memang merasa stres, tetapi dia justru dengan stres itu termotivasi. Nah, termotivasi ingin belajar banyak hal baru. Nah, itu berarti stresnya memberikan dampak positif. Ya kan? Nah, namun mungkin kalau dia diberikan pekerjaan selama berminggu-minggu dengan beban yang berlebih, kemudian waktu istirahat kurang, nah bisa saja dia akan merasa tertekan, kemudian nggak bersemangat gitu kan, sehingga ini sudah sampai kepada stres yang negatif seperti itu. Oke, dokter, berarti ternyata memang stres itu tidak selalu negatif ya, dokter ya? Iya. Ada positifnya. Benar. Tapi memang yang harus kita waspadai kalau sudah negatif. Benar-benar. Nah, kalau stres negatif nih, dokter, kadang kan kita nggak tahu nih tanda-tanda awalnya. Apa sih tanda awalnya, dokter? Nah, jadi tanda-tanda pekerjaan ini udah mulai stres itu kita sebenarnya bisa lihat dari 3 aspek. Pertama kita lihat dari aspek fisiknya ya. Fisiknya gimana gitu, pekerja ini dia mungkin kelihatan mudah lelah ya. Walaupun mungkin pekerjaannya nggak banyak, cuman dia merasa gampang aja lelah gitu ya. Nah, itu sudah tuh tanda. Atau mungkin dia mengeluh sering sakit kepala ya kan, atau sakit mah lah, atau mungkin gangguan tidur. Nah, itu bisa terjadi. Atau aspek fisik lainnya mungkin kita bisa lihat dia sulit mungkin menjadi lebih sering sulit untuk berkonsentrasi atau mungkin jadi sering lupa. Nah, itu ya kalau dari aspek fisik. Kemudian dari aspek emosional bisa kita lihat juga tanda-tandanya. Misalnya dia mudah marah, mudah tersinggung, atau mungkin sering merasa cemas walaupun sebenarnya tidak jelas gitu ya apa yang membuat dia cemas. Nah, itu juga tanda-tanda. Kemudian dari perilaku, misalnya sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu atau biasanya produktivitasnya juga menurun. Nah, dari tanda-tanda itu kita bisa mencurigai ya bahwa seseorang itu sudah mulai mengalami stres kerja gitu. Oke, dokter. Berarti memang kalau tubuh sudah lelah tanpa sebab bisa jadi itu salah satu tandanya gitu ya, dokter ya. Nah, sebenarnya ini jadi pemicu untuk stres tingkat lanjut seperti depresi begitu nggak sih, dokter? Nah, jadi memang stres ini bisa
bisa jadi menjadi pintu masuk depresi bisa. Nah itu sangat tergantung kepada banyak hal ya, misalnya tergantung intensitasnya, kemudian lama stresnya, dan juga faktor-faktor individu yang lain. Bagaimana individu pekerja nih, apakah memang mempunyai kerentanan ya untuk stres, bagaimana mekanisme coping daripada individu itu ya, mekanisme coping itu bagaimana dia bisa mengelola stres, mencari solusi, dan juga kepada faktor misalnya sosial, lingkungan sosial ya, bagaimana di keluarganya juga mempengaruhi, begitu juga dengan budaya kerjanya dan yang lain-lain. Jadi apakah tadi stres itu bisa ke depresi ya? Bisa saja berkembang lama-lama ke arah depresi. Tentu kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, tidak segera diatasi gitu. Oke, dokter. Nah, tadi dokter mention juga nih ada kelompok yang rentan. Nah, sebenarnya kelompok mana yang rentan, dokter? Apakah orang yang cenderung lembur, atau mereka shift-shiftan, atau yang beban kerjanya tinggi, atau yang gimana nih, dokter? Nah, memang tidak semua pekerjaan mungkin yang berisiko tinggi, ya kan? Jadi pekerja berisiko tinggi itu setuju tadi yang disampaikan bahwa kerja shift ya, atau mungkin kerja lembur yang mungkin panjang ya, jam kerjanya panjang, itu bisa saja menimbulkan stres. Nah, kalau kerja shift ini terutama kalau shift malam itu kan, shift malam itu kan ada ritme biologis tubuh itu kan terganggu ya. Biasanya kita malam itu tubuh beristirahat gitu ya, dokter, kita masih beraktivitas, nah itu bisa menimbulkan stres. Itu yang pertama. Kedua adalah termasuk tadi yang kelompok kerja beban tinggi. Beban kerja tinggi itu misalnya kalau dia misalnya sering harus ada pekerjaan yang menuntut ada deadline yang ketat misalnya. Oh, ini harus dikerjakan selesai sekian, kalau tidak seperti ini. Nah, itu bisa menimbulkan stres. Atau mungkin target yang terlalu tinggi ya. Kadang-kadang target dari perusahaan atau mungkin tempat kerja itu sangat tinggi sehingga tidak terpenuhi, dan itu bisa menimbulkan stres. Kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan publik ya, termasuk tenaga kesehatan gitu ya. Nah, pelayanan publik ini kan harus mempunyai tekanan tinggi sebenarnya, itu termasuk tuntutan kerja yang cepat, berhadapan dengan situasi darurat dan lainnya. Kemudian bisa juga pekerja yang memiliki kontrol rendah terhadap pekerjaannya. Misalnya pekerjaan monoton, itu aja. Nah, itu bisa juga bikin stres. Atau mungkin dia pekerjaan yang dia sendiri tidak bisa membuat keputusan atas pekerjaannya. Nah, itu juga bisa menimbulkan stres seperti itu. Oke, dokter. Berarti memang ada beberapa kelompok yang rentan begitu ya, dokter ya? Benar-benar. Nah, untuk menanggulanginya sendiri gitu, dokter. Apalagi misalnya kita dapat kerjanya lembur terus atau shift malam terus, sedangkan kan itu tidak sehat juga ya, dokter ya. Harusnya kita malam beristirahat. Cara mengelola stresnya supaya kita tetap stabil secara emosi itu gimana ya, dokter ya? Nah, sebenarnya untuk mengelola stres yang baik itu adalah pertama tentu kita harus melakukan manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu artinya kita harus menentukan prioritas ketika bekerja. Jadi mana yang kita akan dulukan, kemudian berikutnya. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi itu pertama, manajemen waktu. Yang kedua adalah bisa dengan olahraga ringan misalnya ya kan. Olahraga ringan tergantung misalnya apakah mungkin peregangan, melakukan tarik nafas dalam ya kan, atau berjalan kaki, itu juga termasuk ya, ataupun meditasi ya, banyak juga ya olahraga ringan. Kemudian bisa juga dengan istirahat yang cukup. Nah, istirahat cukup itu misalnya tidurnya cukup, misalnya 7-8 jam lah dalam sehari. Nah, kemudian juga di sela-sela kerja perlu juga kita melakukan ada jeda-jeda istirahat juga. Jadi jangan kita sudah merasa lelah kita masih memaksakan. Itu artinya tubuh butuh istirahat. Kemudian hal yang lain yaitu perlu dukungan sosial. Jadi kalau kita artinya kita perlu bercerita mungkin ya ke rekan kerja atau mungkin keluarga, sehingga itu bisa membantu kita untuk mengatasi stres juga. Termasuk juga tentu kita harus membuat batasan ya, harus mengetahui batasan. Artinya kita harus berani mengatakan tidak ketika beban kerja itu sudah tidak sanggup dengan kapasitas kita. Oke, dokter. Nah, kalau semisalnya warningnya nih, dok, ketika kita tuh memang sudah butuh untuk bantuan profesional atau kita sudah butuh konsultasi, itu kapan, dokter, kita harus menyadarinya dan kapan kita harus mendapatkan tindakan profesional? Nah, itu berarti kan kita memang harus diperiksa dulu ya. Artinya harus dicek dulu. Ini tentu ada pemeriksaan ya tentu oleh dokter, itu apakah ini sudah sampai ke tahap dia mungkin hanya butuh konsultasi atau mungkin pengobatan atau mungkin tindakan spesialistik. Jadi itu membutuhkan
melakukan pemeriksaan kesehatan gitu, seperti itu. Oke dokter, berarti memang cara sederhananya seperti jalan kaki memang itu direkomendasikan ya dokter ya untuk mengurangi stres. Kemudian minum air putih seperti itu apakah juga direkomendasikan dokter untuk merilekskan badan? Minum air putih itu sebenarnya bagus saja untuk kesehatan ya. Artinya untuk segala hal itu sangat baik, jadi tidak ada masalah menurut saya. Oke dokter. Nah, kalau untuk dari sisi perusahaan atau tempat kerja sendiri nih dokter, kalau tadi kan kita sudah ngebahas individualnya, kalau dari instansi sendiri, kalau dari dokter nih, apa sih yang sebaiknya dilakukan instansi untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat dan mengurangi stres itu dokter? Nah, tentu kalau untuk di perusahaan pertama tentu harus ada komitmen ya, komitmen dan kebijakan untuk memang ingin menjaga kesehatan mental daripada karyawannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi manajemen beban kerja. Jadi beban kerja itu tentu harus dibagi secara merata ya, adil. Kemudian tentu juga target-targetnya harus realistis ya. Kemudian tentu ada mempertimbangkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan gitu ya. Jadi ada cuti dan sebagainya. Kemudian perlu juga perusahaan itu mungkin bisa saja melakukan memberikan dukungan sosial dalam bentuk misalnya tim kerja yang baik dengan hubungan rekan kerja gitu ya, atasan yang suportif, kemudian termasuk juga membangun lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja positif itu misalnya ada komunikasi yang terbuka, memberikan reward penghargaan kalau misalnya ada prestasi dari pekerja, termasuk juga mungkin melakukan pelatihan ya, misalnya pelatihan manajemen stres, sehingga nanti kan pekerja bisa mengenal apa tanda-tanda awal stres dan yang lainnya gitu kan, termasuk juga menyediakan layanan atau konseling ya untuk pekerja-pekerja yang mengalami stres kerja. Oke, berarti memang penyediaan layanan atau konseling itu penting untuk perusahaan begitu ya dokter ya? Penting sekali. Oke dokter, nah terakhir nih dokter, boleh kasih pesan dokter untuk Classy People dan juga sahabat SPH untuk lebih menyadari nih, jika memang sudah stres kerja, apa yang harus dilakukan demi kesehatan fisik dan mentalnya nih dokter? Jadi kita stres itu memang bisa dialami siapa saja ya. Tapi bukan berarti stres itu tidak bisa dikelola. Tapi dengan mengenal tanda-tanda awal tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa apa kita mudah lelah, kita mengalami sakit kepala, atau mungkin nyeri otot, atau mungkin sakit mah, kemudian mungkin tadi gejala sering marah, mudah marah gitu ya. Kemudian gejala suka menunda pekerjaan. Nah, itu ketika sudah mengenal itu dan kemudian kita menerapkan cara mengatasi mengolah stres tadi yang sebenarnya dijelaskan, bahwa dengan olahraga termasuk istirahat yang cukup, kemudian juga dengan tadi bagaimana kita manajemen waktu ya, dan dukungan sosial juga. Nah, itu tentunya akan bisa kita mengatasi dampak stres terhadap fisik dan mental, sehingga fisik dan mental kita tetap terjaga. Jadi stres kerja itu memang bisa terjadi, tapi bisa kita atasi sesungguhnya. Nah, jadi kita juga harus ingat bahwa memang pekerjaan itu sangat penting, tapi tentunya menjaga kesehatan itu akan jauh lebih penting gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, itu dia Classy People dan sahabat SPH. Tadi Dokter Naomi juga sudah berpesan, memang pekerjaan itu penting, tapi menjaga kesehatan jauh lebih penting ya dokter ya. Dan memang stres kerja itu nyata adanya, tapi tentu saja dari cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Dokter Naomi tadi, kita tahu cara mengelolanya dan tahu kapan harus pemeriksanya ke tindakan profesional. Nah, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak dokter atas kesediaan waktunya sudah berbagi bersama kita. Dan terima kasih juga untuk Anda Classy People dan sahabat SPH sudah mencermati episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini jika Anda rasa ini penting untuk orang terdekat Anda. Sampai bertemu, saya Putri Adelia dan juga Dokter Naomi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.